Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwassil darsana fi kitab syarh al-muqaddamah al-jazariyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di dalam halaman 24 ya. Nah, tentang makharijul huruf. Mana ya? Oh, udah ya. Sekarang berarti halaman berapa? 28 ya. Ya, halaman 28 sekarang kita setelah kemarin membahas secara umum bab makharijul huruf, tentang makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf, maka insyaallah taala kali ini kita akan langsung membahas baitnya, alladzi yata'allaq bi mataqaddam minal bahats, yang telah berlalu dari pembahasan kita. Yang kemarin telah dijelaskan bahwasanya makharijul huruf secara umum itu ada 5. Secara umum ada 5, itu adalah al-jauf, yang dia adalah mad. Ya. Di situ ada alif, waw dan ya. Alif sebelumnya apa? Fathah. Waw sebelumnya waw, dhammah. Iya, sebelumnya kasrah. Naam. Dan ini dibacanya berapa harakat? 2. Contohnya a, i, u gitu ya. Qala, qa, qi, qu. Paham ya? Naam. Dia di al-jauf, di rongga tenggorokan. Kemudian al-halq itu terbagi 3. Ada yang paling bawah itu di aqsal halq, hamzah dan ha. Jadi ha, a, nah itu di aqsal halq. Kemudian wasatul halq itu di ha, di tengah, itu ada ha dan ain. Ha, a. Nah, kemudian ada adnal halq di atas. Jadi ada kha, ada gha. Jadi tenggorokan kita terbagi menjadi 3 dalam makharijul huruf. Kemudian al-lisan, ini yang banyak. Asy-syafatan, 2 bibir. Naam. Kemudian al-khayshum itu gunnah, insyaallah taala kita akan bahas pada hari ini tentang baitnya. Baik. Qala nazim rahimahullahu ta'ala, yang ke-9 ya. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu berjumlah 17. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, menurut pendapat mayoritas para ulama. Nah, jadi mayoritas para ulama itu telah merinci, telah membahas bahwasanya makharijul huruf na'am ada 17 tempat. Ini secara rinci, Kalau kemarin kita bahas secara apa? Umumnya ada 5. Kalau dirinci ada berapa? 17. Baik. Qala syarih, penjelasannya hafizahullah taala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jumlah makharijul huruf yang khusus. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1, kelompok yang menyebutkan bahwa makharijul huruf berjumlah 17. Inilah pendapat mayoritas ulama yang dipilih oleh Ibnul Jazari dan berlaku sampai sekarang. Pendapat ini pertama kali disebutkan oleh Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Nah,
Jadi inilah yang biasa kita kenal 17. Kemudian yang kedua, kelompok yang dia itu menyebutkan makhraj huruf berjumlah 16. Pendapat ini pertama kali disebutkan oleh Imam Sibawai, Masya Allah. Selain ahli nahu, juga ahli qiraah beliau. Alasannya karena beliau membuang makhraj al-jauf. Al-jauf itu enggak dipakai sama beliau, tidak dipakai, tidak dimasukkan kepada makharijul huruf. Kemudian yang ketiga, kelompok yang menyebutkan bahwa makharijul huruf berjumlah 14. Pendapat ini pertama kali disebutkan oleh Imam Qurtubi, Al-Qurtubi. Alasannya karena beliau membuang makhraj al-jauf dan menggabungkan 3 makhraj menjadi satu, yaitu makhraj lam, nun dan ra. Karena dia sangat dekat, ya. Makhrajnya memang yaitu dekat. Thayyib. Di sini di bawah dijelaskan 17 itu pendapatnya Khalil Ahmad Al-Farahidi, 16 Sibawai, 14 Qurtubi. Ini pendapat apa? Tentang makharij huruf. Adapun yang kita gunakan pendapat yang mana? Aywa, Khalil Ahmad yang berapa? 17. Baik. Summa qala Nadhim rahimahullahu taala lil jawfi alif wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Makhraj huruf alif adalah al-jauf, yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut, dan juga saudara-saudara alif, yaitu huruf-huruf mad dengan habisnya napas terhentinya dia. Qala syarih, kita langsung baca penjelasannya. Bait ini menjelaskan tentang makhraj al-jauf yang kemarin telah kita bahas secara umum. Thayyib. Al-jauf adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dari makhraj inilah keluar huruf mad, yaitu huruf alif yang didahului harakat apa? Fathah. Contohnya gimana? Faiz. Ayo ba. Coba. Ba. Coba ba. Ayo. Baik. Yang kedua, huruf wawu sukun yang didahului dengan harakat dhammah. Yang ketiga, huruf ya sukun yang didahului dengan harakat kasrah. Jadi a i u. Panjangnya dia setelah kita mengucapkan huruf, kemudian dia menjadi panjang, baik dhammahnya atau kasrahnya atau fathahnya, maka ini namanya mad. Paham ya? Mad. Dan dia makhrajnya di al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Paham ya? Faiz, paham? Ayo. Paham Safwan? Ayo. Paham anta Rifqi? Mubarak Fajri? Ayo, labad anta faham hadha barak. Baik. Contohnya nuhiha. Nuhiha. Qadar antum contoh. Nuhiha. Ha. Ha. Ayo. Nuhiha. 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 Hasan. Cara membaca mad adalah dengan mengalirkan. Nih cara bacanya dia jelaskan. Dilihat di bukunya ya. Hafizakumullah. Cara membaca mad adalah dengan mengalirkan suara dari pita suara melalui rongga tenggorokan dan rongga mulut dengan lembut dan ringan, dan suara akan terhenti ketika napas kita habis. Ya, jadi suara akan terhenti kalau napas kita habis. Jadi ha, wah, berhenti.
Nah, itu cara mengucapkan apa? Mad. Mad itu secara bahasa artinya panjang. Artinya panjang, makanya kita membacanya dengan panjang. Mad itu banyak nanti macam-macamnya, sebagaimana yang mungkin antum telah pelajari di Tuhfatul Atfal, ya enggak? Ada mad wajib, mad jaiz dan semisalnya. Ada mad asli, mad iwad dan semisalnya. Tayyib. Nah, ini lihat ada gambar di sini ya. A, tuh lihat A. Al-alif al-maddiyah. Jadi A itu barakallahu fikum, lihat mulutnya dibuka dan lihat lidahnya, dia datar. Tatkala waw monyong. Betul-betul monyong. Jadi jangan malu ya. Paham ya? Lihat ya juga. Ya. Karena ya makhrajnya nanti di wasatul lisan, di tengah-tengah lisan, di tengah-tengah ke atas. Makanya tuh lihat lidahnya ke atas, ya. Lihat lidahnya ke ya, ayya. Coba ayya. Jadi ujung lidahnya ke gigi seri bawah tuh. Ya, ujung gigi seri bawah. Nah, kemudian tengah-tengah lidahnya ke atas. Ayya, fadal. Iya, fadal. Iya. Ayo. Iya. Ahsan. Iya. Ayo. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Di sini disebutkan kesalahan agar supaya kita tidak melakukannya, gitu. Jadi terkadang kesalahan itu penting kita ketahui. Keburukan itu apa? Penting kita ketahui agar supaya tidak melakukannya. Sebagaimana perkataan penyair, araftu syarra lil syarri walakin yatawaqqa'u min. Saya mengetahui keburukan bukan untuk beramal dengannya, tapi agar supaya terjaga darinya. Berapa banyak orang yang tidak tahu keburukan, ternyata dia terjatuh kepadanya. Sebagaimana juga Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi SAW. Beliau berbeda dengan sahabat yang lainnya, tapi beliau lebih memilih bertanya ke Nabi SAW dengan pertanyaan buruk, pertanyaan-pertanyaan tentang keburukan yang menyelisih syariat yang jelek-jelek. Beliau tanya. Kalau sahabat yang lain bertanya kebaikan, makanya Hudzaifah mengatakan demikian. Kuntu as'aluna kanu yas'alunan nas au afan kanu yas'alunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu mereka para sahabat, kata Hudzaifah bin Yaman, bertanya kepada manusia tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Tapi dulu saya, kata Hudzaifah, bertanya Nabi tentang keburukan. Kenapa? Mukhafatan an aqwa fihi. Karena saya takut saya melakukan keburukan itu. Masya Allah. Nah, jadi kita mengetahui kesalahan itu bukan untuk diapain? Diamalkan. Barakallahu fikum. Pertama, suara tertahan sehingga bunyinya tidak jelas. Ba, bi, ba. Nah, jadi tahan suaranya, kok. Jangan nah, jadi keluarin aja suaranya. Ba, a, i, u. Paham, Faiz? Nah, itu. Yang kedua, suara masuk ke rongga hidung. Ayo. Kadang habis mengucapkan huruf ma biasanya. Karena ma itu makhrajnya khaishum, gunnah dia. Jadi ma, mi, mu. Enggak keluar ya. Gunnahnya enggak dihilangin. Harusnya tatkala mengucapkan huruf gunnah, ketika berpindah ke mat dihilangkan gunnahnya. Mi, mu, ya. Coba ngetesnya, caranya kita tatkala setelah selesai mengucapkan huruf ma, berpindah ke mat, kita
tekep ya, diapain hidung kita, pegang hidung kita, ditutup supaya nggak ketahuan, supaya ketahuan ini masih isim atau enggak. Dikatakan jauf ya, mat kan apa maksudnya di jauf, bukan di rongga hidung. Makanya salah ketika orang mengucapkan mu. Kadang baca Al-Fatihah Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Paham ya? Yang betul mu. Coba antum Faiz. Betul. Masih. Betul. Susah ya. Jadi dikeluarin. Jadi langsung ke rongga tenggorokan, rongga mulut dipindahkan. Jadi suaranya langsung dipindahkan ke bawah. Kan awalnya di atas kan? Langsung ke bawahin suaranya. Mu. Sabar. Dulu juga anak tatkala talaqi Al-Fatihah, ma-nya gitu mulu. Maliki yaumiddin. Betul? Coba mu. Gak apa? Ada nggak? Sedikit. Coba mu. Ada nggak? Sedikit. Baik. Perhatian insya Allah. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga ya kawan, barakallahu fikum hafizakumullah. Yang ketiga, tidak konsisten dalam kadar mat. Nah, yang namanya mat itu kalau asli 2 harakat, gitu kan? Terkadang dia apa? Membacanya kadang 2, kadang lebih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang baca lainnya alhamdulillahilladzi. Paham? Alhamdulillahilladzi. Kalau alhamdulillah mungkin benar mungkin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dikarenakan dia pernah talaqi ini apa? Al-Fatihah. Giliran baca surat Fatir misalnya alhamdulillahilladzi. Paham? Fatiris samawati wal ardi ja'ilil ma. Ya. Contohnya wa qala alhamdulillah wa qala salah ya. Kadang yang lainnya ar-rahmanir rahim. Sebagian membaca ar-rahmanir rahim. Benar enggak? Salah. Ya, yang benar dulu harakat doang, barakallahu fikum. Ar-rahmanir rahim. Itu ya. Fadhal. Nah, lanjut. Ini tentang apa? Al-jawf. Paham ya al-jawf ya? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Enggak ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Qala Nadhim rahimahullahu taala, "Tsumma li aqsal halqi hamzan ha'u, tsumma li wasṭihi fa 'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'u ha wal khafu." Adnahu ghainun kha'u ha. Kemudian dari pangkal tenggorokan yang paling dalam maksudnya ya. Pangkal pohon, atau pangkal pohon yang paling bawah akar ya. Kemudian dari pangkal tenggorokan paling dalam maksudnya keluar huruf hamzah dan ha. Jadi a sama ha keluar dari tenggorokan paling bawah. Jangan antum ini salah. Atau sebagian bener nggak? Salah ya. Dari tengah tenggorokan keluar huruf ain dan ha. Di tengah-tengah ya, di sama jangan
biasa aja. Nah, tenggorokan yang lebih dekat dengan mulut maksudnya adnal halq ya. Tenggorokan yang paling dekat dengan mulut ya, tenggorokan atas. Adna itu tenggorokan atas. Paling apa? Enggak. Keluar huruf ghain dan kha. Jadi kha sama gha itu keluarnya di mana? Di tenggorokan paling atas. Jadi bukan kha kayak orang-orang, bukan. Nah, kha yang benar paham ya? Toib. Coba antum nah itu udah kena. Alhamdulillah, tinggal ditambah lagi aja nanti. Suaranya dikeluarin lagi. Jangan malu-malu. Allah. Belum. Ayo, fadhal. Di belakang. Dikit lagi belakang. Allah. Ya, fadhal. Ini di paling atas. Di sini. Lihat nih, kawan. Ini di sini. Bisa nggak? Bukan di atas, bukan tapi di sini nih, ujung. Coba masih kotor, bersihin. Allah. Nah, kalau mentok nggak bisa, harusnya bisa di sini harusnya. Allah. Ayo, bawahan dikit lagi aja, dibersihin lagi. Ayo. Hasan, kurang ini, suaranya kurang unggul. Ayo, Hasan. Baik, penjelasan ikhwan, hafizakumullah. Bait-bait ini menjelaskan, baru agak sedikit mirip sama ini. Iya, jangan-jangan ada orang mana tuh? Tangsel, ini sama ya? Baik. Bait-bait ini ikhwan hafizakumullah, perhatikan. Bait-bait ini menjelaskan tentang makhraj al-halq, tenggorokan. Al-halq itu artinya tenggorokan ya. Al-halq, tenggorokan. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu barakallahu fikum. 1, aqsal halq, pangkal tenggorokan, yakni tenggorokan paling dalam. Darinya keluar huruf hamzah dan ha. Nah, ntar di sini ada gambarnya ya, biar lebih mudah lagi. Taib. Kemudian yang kedua, wastul halq, tenggorokan tengah ya, tengah tenggorokan. Darinya keluar huruf ain dan ha. Ain dan ha. Ain, ha, ha. Kemudian adnal halq, tenggorokan atas yang lebih dekat dengan mulut. Darinya keluar huruf ghain dan kha. Jadi kan kayak gitu, lihat, antum lihat lidahnya. Ya. Lidahnya jadi yang bunyiin itu lidahnya ya. Jadi antum lihat
Lidah antum arahin. Allah. Allah. Coba Allah. Ayo. Ayo kayak gitu. Nah, itu dapat. Ntar tinggal sifatnya dikuatin lagi. Ntar coba. Dari khawatir. Ayo, nggak apa-apa. Itu dikit lagi tuh. Ke bawah lagi, ke bawah. Itu. Dikit lagi. Jadi lidahnya jangan sampai ke atas. Jangan. Cari Coba. Nah, itu udah mulai ada suara-suaranya. Coba Allah. Itu. Ntar insyaallah pas praktek pelan-pelan ya. Sabar aja. Jadi jangan baru belajar langsung bisa. Itu kurang menarik kalau gitu. Betul? Jangan malu-malu, Rifki. Sesuai nama nih Rifki ini. Harus. Allah. Antum baru udah kelas. Apa? Nanya apa tadi? Artinya Rifki tadi. Lembut nggak orang? Enggak ya? Lembutnya malunya kalau lagi di depan Ustaz. Lagi belajar malunya. Ayo, dikit lagi. Jadi itu lihat gambarnya lihat. Kita kan nggak bisa ngelihat ini kan, tenggorokan kita di mana gitu. Jadi antum rasain. Coba tuh. Ini makrotnya bagus ini. Tinggal suaranya aja diginin. Coba ini belum. Selesai ya ini. Gitu terus latihannya. Fadal antum Sofwan. Ayo. Ntar pelan-pelan insyaallah. Karena ain dia ada sifat diantaranya bainiyah, antara tahan dan tidak. Jadi betul? Senyum mulu. Lah. Ayo Tayyib. Fadal, Barak. Lagi. Ayo. San. Nah, lanjut. Bait ke 13 ya. Satu lembar lagi sebelum kita selesai. Wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfal. Dan huruf qaf tempat keluarnya dari pangkal lidah yang membentur langit-langit atas. Itu tadi gitu ya. Jadi pangkal lidah kita nih, baru nih kita sekarang lagi bahas lisan ya. Jadi ini lidah. Ini gimana ya? Nah ini lidah kita nih ya. Ini atas nih pangkalnya nih ke atas ini. Pangkalnya ke atas ini. Tuh lihat di gambar ini. Nah, jadi ntar insyaallah ta'ala kita akan praktek. Kemudian makhraj huruf kaf adalah dari pangkal lidah lebih bawah, dari makhraj qaf lebih
ke depan ke arah mulut. Jadi dia itu lebih ke depannya lagi. Ka ak ka ak ka ak ka. Nah, kayak gitu ya Pak. Penjelasan qala syarih hafizahullahu taala, bait-bait ini menjelaskan tentang makhraj al-lisan, itu lidah ya. Yakni bagian dalamnya. Makhraj al-lisan terbagi menjadi 4 bagian. Nah, jadi makhraj al-lisan, lidah kita itu untuk mengucapkan huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi enggak semua sama, tapi terbagi menjadi 4. Baik. 1, aqsal lisan, pangkal lidah. Yaitu pangkal lidah. Aqqa. Nah, itu nanti di situ keluar huruf qaf. Kemudian wastul lisan, tengah lidah. Ntar di situ diantaranya ya, ayya. Ntar insyaallah taala kita akan belajar. Kemudian hafatul lisan, sisi lidah. Ntar dha, di situ ada dha juga. Ad-dha. Tarful lisan nanti ada ta dan seterusnya. Insyaallah taala akan dibahas secara rinci. Pada bait ini dijelaskan tentang makhraj aqsal lisan, pangkal lidah. Makhraj ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1, pangkal lidah yang menyentuh atau membentur langit-langit atas yang berdaging. Nah, darinya keluar huruf qaf. Antum lihat ikhwan. Yang berdaging itu ya. Lihat yang warna ya merah di situ sebenarnya. Itu berdaging, itu qaf di situ. Jadi lidah kita aksolnya nempel di situ, paham ya? Ujung lidahnya di bawah. Aqqa, coba dikeluarin suaranya. Aqqa. Coba suara antum paling maksimal semana? Gitu. Udah. Masih ada kan? Takut habis. Enggak. Isi ini yang dicas kalau habis. Ayo antum. Jangan ada gitunya. Karena itu nanti kaf. Jadi kita lebih dalam lagi. Itu masih kurang dalam dikit. Jadi ini lidahnya, ini ujung lidahnya masih kurang dalam, nyentuh ke atasnya, ke langit-langitnya. Jadi harus ke dalam lagi. Fadhal. Ayo gitu. Itu kaf. Belakang lagi. Jadi bisa kan di ke belakangin kan? Belakangin aja. Itu diantara kita. Insyaallah taala dia akan lebih dipraktekkan lagi. Fadhal. Sudah. Lalu ayo. Taib, kemudian berikutnya pangkal lidah yang menyentuh atau membentur langit-langit atas yang berdaging dan bertulang, posisinya di bawah makhraj kaf atau qaf, ya, posisinya di bawah makhraj qaf, yakni lebih depan ke arah mulut. Darinya keluar huruf kaf. Ka itu lebih, nah, ka, jadi bukan luka, itu bukan ka, bukan ka. Kalau kita kan ngomong ka, gimana ngomong ka? Biasa kan ka. Kita. Ya mungkin kalau udah belajar lagi ntar jadinya kita. Aku. Fadhal. Aku, bukan kak? Ada? Aku. Ayo, ka itu ahsan. Fadhal. Aku.
Coba dong keluarin suaranya sama mulutnya lebar. Aka, ka, keluarin. A, ka, ka, ki, ku. Fadal. Aka, aki, aku. Ayo. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sekarang. Kita cukupkan dulu mungkin sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada beberapa menit yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwasil darsana fi kitab syarhi al-muqaddimatul jazariyah. Nah, jadi kita sedikit telah membahas makhraj yang dia itu berada di al-lisan, dan al-halq juga telah kita bahas bahwasanya al-halq itu terbagi tiga. Itu ada adnal halq, yaitu di situ paling atas keluar kha dan o. Kemudian ada wastul halq, tengah-tengah tenggorokan keluar ha dan ain. Kemudian di yang paling bawah di aqsal halq, yaitu ha dan a. Ha dan a. Kemudian bait yang berikut tadi kita telah bahas juga, al-lisan itu terbagi empat. Ada aqsal lisan, itu di paling bawah. Ada wastul lisan yang tengah. Begitu pula ada taraful lisan namanya, ujung lidah. Dan ada hafatul lisan, dia di pinggir-pinggir lidah. Tadi kita telah bahas dua makhraj al-lisan, yaitu apa? Qaf dan kaf. Qaf di mana qaf? Di aqsal lisan. Qaf di aqsal lisan, di yang paling ujung, yang dia itu ada tempat daging yang empuk. Nah, jadi pangkal lidah kita ke atas, sentuh langit-langit atas yang lembut, yang akhir yang belakang. Dan nggak boleh monyong ya. Jadi qaf itu kan diantaranya huruf itbaq dia ya. Nah, dia isti'la kayaknya dia, nggak itbaq ya. Ayo isti'la aja. Dia tebal ke atas. Dia sebab tebalnya dikarenakan makhrajnya, pangkal lidahnya ke atas. Itu yang menyebabkan tebal. Yang menyebabkan ada vokal huruf o di situ. Ada vokal huruf o, dan kita nggak boleh monyong. Karena keluar huruf o itu bukan dari monyongnya lidah, tapi dari bukan dari monyongnya mulut, tapi dari lidah kita yang belakang, yang naik. Jadi ko. Nah, berikutnya kaf. Kaf tinggal maju sedikit lagi. Ka. Paham ya? Coba pahami? Ayo paham. Sufwan. Barak. Baik, kita lanjutkan lagi pada bait berikutnya. Wal wasfu fajimus shinuyah. Dari tengah lidah keluar huruf jim, shin dan ya. Jadi ja, aja, bukan ja. Aja. Dia jim, nanti dia ada sifatnya, diantaranya sifatnya syiddah, kuat. Jadi jangan sampai ada hamesnya, jangan sampai becek. Jadi aja, paham ya? Aja, bukan ja. Tapi aja. Baik. Kemudian sya, asya, dan kemudian ya, ayya,
ayya. Nah, kita akan lihat di sini ada gambar. Alhamdulillah. Penjelasan qala syarih hafizahullah, bait ini menjelaskan tentang makhraj wastul lisan, tengah lidah. Ketika tengah lidah membentur langit-langit atas, maka akan keluar 3 huruf, yaitu jim, ajja, ajja. Antum lihat itu ya, apa namanya makhrajnya ya. Lihat gambar huruf jim, ajja, ajja. Coba antum ajja, ajja, ja, jaju, aj, aj, jajiju, aj. Antum? Jajiju aj. Ayo. Jajiju aj. Itu makhraj apa? Jim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Ar-rajim. Coba. Ar-rajim. Ra-nya jangan putus. Ar-rajim. Hah? Ar-rajim. Sekarang sya, asya, asya, asya. Coba syashishu ash. Coba lebih di ini lagi, ngumpul. Ash, dia apa? Udaranya ngumpul. Syashishu ash. Ayo Hasan. Ayo Hasan. Syashishu ash. Nah. Baik. Sekarang ya. Ayya, ya, yu. Ay. Coba. Ay. Hadakallah. Ay. Nah, jadi ya ay. Coba iyyaka na'budu. Iya. Di naber. Iya. Ayo, fadal. Iya. Ayo. Iya. Betul. Iya. Nah, baik, itu di situ singkat dari makhraj huruf jim, shin dan ya di wastul lisan. Wal wastu fajimu shinu ya wa dadu min hafatihi idwaliya. Nah, sekarang berikutnya makhraj huruf dha. Inilah yang agak ribet ya, yang agak sedikit ribet ya, dha. Kita baca qala nazim rahimahullahu taala. Wadadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha. Dan huruf dad tempat keluarnya dari sisi lidah ketika membentur gigi geraham atas. Jadi sisi lidah ini, sisi lidah kita ini, sisi lidah
ketika membentur gigi geraham atas. Mana gigi geraham atas? Ini kan? Ini gigi yang dua nih. Yang atas, bukan yang bawah. Ya, yang atas. Baik dari sisi kiri atau kanan geraham. Jadi antum pilih do itu do gerahamnya yang antum sentuh dari pinggir lidahnya ini, sentuh geraham kiri kah atau kanan kah, itu enggak masalah, antum tinggal pilih. Segampangnya antum aja prakteknya bagaimana ya. Segampangnya antum prakteknya bagaimana, atau boleh dua-duanya. Boleh? Jadi dua-duanya. Addo coba antum. Kok? Hah? Itu tertulis. Enggak usah. Aldo. Antum? Ahsan. Ini kan ujung lidah nih. Disentuh aja Kak gigi geraham atas. Ribet ya. Coba lagi. Taib nawasil. Qala syarih. Belum ya. Maka huruf lam dari sisi lidah bagian bawah sampai ke ujung lidah. Nanti insyaallah taala akan dijelaskan. Ada gambarnya. Qala syarih hafizahullah taala. Bait-bait ini menjelaskan tentang makhraj hafatul lisan, sisi dari lidah kita. Makhraj ini terbagi menjadi dua bagian. Ya, makhraj hafatul lisan terbagi menjadi dua bagian. Kalau bentar dulu ya. Kadang tanggal 9 ya. Satu, sisi lidah dari pangkal sampai ke ujungnya yang membentur gigi geraham atas, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Darinya keluar huruf do. Jadi do itu bukan do waladolin, itu mah da, jadi do, paham ya? Yang benar ini ujung pinggir pinggir lidah kita itu sentuh geraham. Paham ya? Paham prakteknya tapi kurang deh. Pelan-pelan. Toib. Jadi gitu ya. Toib. Kemudian sisi lidah bagian ujung yang membentur langit-langit atas, darinya keluar huruf lam. Tuh lihat. Sisi lidah bagian ujung, dia membentur langit-langit atas, darinya keluar lam. Jadi bukan ya, dari itu lihat apa sisi lidahnya, bukan lidah yang kiri ya, tapi lidah yang ujung. Coba Faiz kepada Allah, kalau ingin Allah lalilu ayo
Lalilu al. Ayo Hasan. Lalilu al. Al. Lalilu al. 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 Nah, jadi ujung lidahnya ya, ujung lidah, ya bagian ujungnya. Jadi bukan semua sini, bukan al sebagian al ujungnya aja. Alla kalla bal rana ala qulubihim gitu ya. Kalla bal rana ala qulubihim maka. Thayyib. Peringatan hafizakallah, peringatan. Lihat peringatan. Huruf dhad merupakan huruf yang paling susah diucapkan. Nah, karena memiliki sifat-sifat yang kuat seperti jahar, isti'la, itbaq dan istitalah. Istitalah ini ntar agak sedikit jalan dikit. Tapi jangan ghasyum. Do kayak dijalankan dikit. Gitu. Anda juga masih agak kesulitan mengucapkan huruf do. Baik, hafizakumullah. Sehingga sedikit sekali manusia yang mampu mengucapkannya dengan baik dan benar. Nah, Imam Ibnul Jazari berkata di dalam An-Nashr, tidak ada huruf yang paling sulit bagi lidah selain huruf do. Nah, tidak ada huruf yang paling sulit bagi lidah selain huruf dod. Lisan manusia berbeda-beda. Ada yang mampu dan tidak mampu dalam pengucapan. Dan sedikit sekali manusia yang mampu mengucapkannya dengan baik dan benar. Tuh, sampai Imam Ibnu Jazari mengatakan demikian. Maklum. Tapi ya mentang-mentang kayak gini jangan sampai kita katakan oh udahlah maklum. Berarti nggak usah kita biasa aja lah, nggak kayak gitu. Tapi kita tetap berusaha untuk tetap ya mempraktekannya. Baik. Walaupun huruf dhad dikenal susah, teruslah berlatih dengan talaki kepada guru dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemudahan kepada kita semua. Nah, jadi gitu kan. Terus talaki pada guru, doa dan latihan. Jadi jangan kita cukupkan dengan pertemuan sepekan sekali tajwid gitu ya. Sepekan kali tajwid, prakteknya sepekan sekali. Setiap hari nggak ada prakteknya lama jadinya. Ya, jadinya apa? Nah, jadi tetap harus latihan misalnya gitu ya. Misalkan antum kita kemarin belajar Al-Fatihah, latih juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, misalkan gitu ya. Latih pelan-pelan. Nah. Di antara sekarang di sini beliau akan menjelaskan di antara kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf dhad, yaitu satu, mengubahnya menjadi huruf dal. Ya, mengucap huruf dhad jadi diubah jadi huruf dal. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Benar enggak? Benar, salah. Itu dal ya. Waladdallin da. Ada do didu dodo. Ayo kan. Nah, dua, mengubahnya menjadi huruf dha. Waladhdallin. Ini ada waladhdall, dan memang kebanyakan terjadi. Baik.
Dan memang ada qiraah yang demikian, tapi kita bukan qiraah itu. Kemudian mengubah hurufnya menjadi huruf ta, ada nih. Walad dallin. Anak kadang dengar imam kayak gitu. Ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Walad dallin. Ada enggak? Ada. Kemudian mengubahnya menjadi huruf lam tebal. Walad dallin. Lam itu ya. Walad-dallin. Salah. Yang benar, walaupun belum begitu benar ya enggak apa-apa. Yang benar walad-do ya, walad-dallin. Nah. Lanjut. Qala al-mu'allif. Qala Nadhim rahimahullahu ta'ala. والنون من طرفه تحت جعلوا وراء يدانه لظهر أدخلوا. Ini paham ya tentang jim shinnya, udah paham tadi? Nah, kemudian lam dan ta udah paham? Udah paham ya? Makhrajnya udah ingat mana? Baik. Sekarang kita lanjut lagi ayat berikutnya. Dan jadikanlah makhraj huruf nun dari ujung lidah menyentuh langit-langit di bawah makhraj lam. Nah, jadikanlah makhraj nun dari ujung lidah menyentuh langit-langit di bawah makhraj lam. Jadi lam di atasnya, nun di bawah. Anna namanya bukan in dalam lagi dikit. Inna di ujung lidah ya, bukan in. Paham? Ujung lidah. Inna coba. Inna. Ayo. Inna. Ayo. Jadi jangan sebagai orang inna. In. Toyib. Dan jadikanlah makhraj huruf nun dari ujung lidah menyentuh langit-langit di bawah makhraj lam. Makhraj huruf ra adalah di dekat makhraj huruf nun, yaitu dari punggung lidah yang menyentuh langit-langit atas lebih dalam. Insyaallah taala akan dijelaskan gambar ya. Akan dijelaskan gambarnya. Berdasarkan arah benturannya, makhraj ujung lidah membentur beberapa bagian organ, di antaranya satu, membentur langit-langit atas. Tuh. Ini berdasarkan arah benturannya ya. Makhraj al-lisan dia membentur beberapa organ, di antaranya membentur langit-langit atas. Seperti ya. Ayya itu membentur langit-langit atas. Nah, contohnya seperti juga ka, paham ya? Aqqa itu membentur langit-langit atas. Berikutnya membentur dasar dua gigi seri atas. Nah, ntar Allah Ta'ala kan tahu tuh. Di antaranya dasar dua gigi seri itu misalkan nanti ta, da, to, nah. Kemudian tiga, membentur ujung dua gigi seri bawah. Nah, membentuk dua ujung gigi seri bawah. Kemudian membentur ujung dua gigi seri atas. Mungkin asa ya. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan dibahas. Pada bait ini dijelaskan tentang ujung lidah. Bait ini dijelaskan tentang ujung lidah yang membentur langit-langit atas. Darinya keluar dua huruf, yaitu ujung lidah yang membentur langit-langit atas di bawah makhraj huruf lam, darinya keluar huruf nun. Jadi lam atas ini bawahnya
nun. Anna. Inna, insyaallah jelas ya. Alla anna, la alla anna. Nah. Kemudian yang kedua, ujung lidah bagian atas membentur langit-langit atas dekat makhraj huruf nun, darinya keluar huruf ra. Allah. Nah, tapi dari mana o-nya? O-nya dari ujung pangkal lidah yang kita taikan. Allah. Allah. Jadi jangan di huruf ra ini jangan dia ada kadar getar, ada kadar getaran tapi enggak banyak. Jangan Ar-Rahman salah. Enggak juga dia gagu. Cadel Allah bukan, tapi dia ditempelkan jadi gini dikit. Itu dikit aja ya. Untuk ra tatkala dia getarnya gini aja dikit. Allah. O-nya dari pangkal lidahnya gini ya. Nah, tuh lihat tuh ya. Tuh lihat gambarnya. Allah. Rariru Fadal. Ro. Ayo. Baik. Selain dari ujung lidah, huruf nun pada beberapa kondisi suaranya bercampur dengan makhraj pangkal hidung, yaitu al-khayshum. Jadi nun juga ada khayshumnya dia. Selain ujung lidah, dia ada khayshum. Huruf nun apabila dalam kondisi sukun, maka akan timbul darinya beberapa hukum yang akan dijelaskan pada babnya, yakni pada bab hukum nun sukun dan tanwin. Jadi nanti akan ada bab nun sukun dan tanwin ya. Misalnya dari ikhfa dan semisal. Huruf ra merupakan huruf yang memiliki berbagai macam hukum, terutama jika ditinjau dari karakter tebal dan tipisnya. Pembahasannya akan dijelaskan pada bab. Jadi ra itu ada dua cara bacanya. Bisa tarqiq tipis, bisa tafkhim tebal. Ra bisa ri il. Nah, akan dijelaskan pada babnya. Kemudian bait ke-16. Ini udah paham nun sama ra? Ada pertanyaan? Wa ta'u wa dal wa ta minhu wa min uliyat thanaya was-safiru mustaqim. Jadi wa nun dan lam udah jelas insyaallah ya. Dan ra. Jadi anna ar-ra insyaallah akan dipraktikkan nanti. Qala makhraj huruf ta, dal dan ta dari ujung lidah lagi, dan dari dasar dua gigi seri atas. Atta. Jadi kan gigi kan ada ujungnya kan yang numbuh. Dari dasar dua gigi seri atas. Jadi yang numbuh. Ya, tempat pertumbuhan gigi seri. Tahu gigi seri? Yang mana gigi seri, Sofwan? Coba ini. Itu yang depan. Yang atas. Nah, itu gigi seri ya di depan ini ya. Itu semua di depan gigi seri. Jadi, nah itu yang atas kan ada tempat numbuh gigi kan? Itu namanya di sini dasar dua gigi seri atas. Jadi, jadi kayak gitu. Jadi ta, to sama na'am barakallahu fikum da itu dia dari situ makhrajnya. Untuk cara membedakannya gimana kok bisa beda? Padahal makhrajnya satu. Jawabannya nanti dengan sifat huruf. Yang membedakannya adalah apa? Sifat hurufnya dia. Sifat huruf dari yang ada pada huruf-huruf tersendiri ini. Nah, qala syarih hafizahullah, penjelasan. Bait ini menjelaskan tentang makhraj
tarful lisan yang menyentuh dari dari dasar dua gigi seri atas, tempat tumbuhnya gigi. Yang dimaksud dari dasar gigi adalah gigi yang berada di dekat daging tempat tumbuhnya gigi. Darinya keluar 3 huruf, yaitu to, da, dan ta. To, da, dan ta. Antum lihat di situ apa namanya gambarnya, lihat. To, to, ti, tu. To ini yang membuat vokal o itu bukan monyongnya lidah, sebagaimana insyaallah akan kita jelaskan nanti pada bab sifat al-huruf. Yang buat monyong adalah mengangkatnya aqsal lisan, ya, dari pangkal lidah kita. To, ti, tu, tur. Misalkan gitu ya. Da, ada, antum lihat ikhwan hafizakumullah, itu da, ta, da. Baik, sekarang antum coba Faiz. To, keluar huruf apa namanya, suaranya keluar. To. Oh ya. Ada? To. Betul? Awak mulu nih. Senang banget kayaknya hidupnya. Udah, wajar ya. Baik. Alhamdulillah. Ketika mengucapkan huruf da, ya dal maksudnya, dan ta yang terangkat hanya ujung lidahnya saja, ya, antum lihat ikhwan hafizakumullah, itu ta, ta dan dal itu yang angkat ke atas cuma ujung lidah, cuma gini dah, ikhwan hafizakumullah. Ini belakangnya tetap di bawah, karena kalau belakang itu naikin terjadi to. To, ta, kan, ta, da, di, du, ada, ta, ti, tu, at. Ayo, paham ya? Nah, dan ketika mengucapkan huruf to yang terangkat semua lidah dari pangkal sampai ke ujung, Jadi lihat juga di gambarnya, to, ti, tu, to. Paham ya kan? Ini bab makhraj insyaallah mudah. Yang susah ntar praktek sifat hurufnya. Membahas sifat huruf dan prakteknya. Baik, lanjut. Qala An-Nazim rahimahullahu taala, was-safiru mustaqin minhu wa min fawqith thanaya sufla. Huruf safir mustaqim, tetap makhrajnya. So, zai dan sin tetap makhrajnya dari ujung lidah dan dari dua gigi seri bawah bagian atas. Itu huruf safir namanya. Was-safiru mustaqim minhu wa min fawqith thanaya sufla. Jadi huruf safir makhrajnya itu tetap dari ujung lidah dan dari dua gigi seri bagian atas. Nah itu lihat, aso, kemudian azza. Ini yang keluar nanti insyaallah taala, so, zai dan sa. Penjelasan qala syarih hafizahullah, bait ini menjelaskan tentang makhraj tarful lisan yang membentur ujung dua gigi seri bawah, gigi seri bawah. Dari makhraj ini keluar huruf-huruf yang tersifati safir. Nah, safir adalah salah satu sifat huruf yang berarti ketajaman pada huruf tersebut. Jadi
Shafir itu tajamnya huruf, ya, tajam dari huruf. Jadi kayak so, sa, as-sa, az-za, itu dia tajam hurufnya, ya. Astagfirullah. Taib, huruf-huruf yang tersifati shafir yaitu huruf zai, sin dan so. Antum lihat ikhwan, hafizakumullah, barakallahu fikum, gambarnya zai. Di mana itu? Lihat. Az-za, az-za, az-za. Antum lihat di gambarnya. Az-za. Coba. Zazizu az. Zazizu az. Az. Zazizu az. Zazizu az. Zazi. Za. Za. Ayo, jangan sampai lidah kita kena, ya. Lagi. Zazizu az. Zazizu az. Ahsan. Zazizu az. Ayo. Zazizu az. Ayo. Sekarang sa. Sin ini betul-betul tajam dia. As. Sa si su as. Zazizu az. As. As. Sa. 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 Coba as sa. Asa. Masih kurang. Asa. Dikencangin, tajamin. As. As. Sa. Sa. Sa si su as. Sa si su as. Fadal. Sa si su as. Lagi. Sa si su as. Ayo. Sa si su as. 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 Fadal barak. Sasi su as. 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 Lagi. Sasi su as. Asnya coba. As. Ayo itu. As. Sudah, masya Allah. Tayyib, barakallahu. As. Lihat di sini sebelahnya. Ketika mengucapkan huruf sin dan zai yang berfungsi hanya ujung lidahnya saja. As, az, as. Dan ketika mengucapkan huruf shad yang berfungsi semua lidah dari pangkal sampai ke ujung. Antum lihat ikhwan hafizakumullah di gambarnya. As-sa, sa, si, su, as. Fadal. So si su as. As-sa, Aso. as-sa. Aso. Fadal. So si su as. Ayo. So si su as. Sasi su as. 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 Tayyib. Insyaallah taala prakteknya itu di jam tajwid. Sekarang mungkin kita cukupkan dulu pertemuan tajwid kita kali ini dan dihafalkan bait berikutnya, kawan, ya. Dihafalkan bait berikutnya. Jazakumullah jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Nuwassil darsana fi tatbiq ilmu tajwid alladhi darasnahu fi kitab al-muqaddimah al-jazariyah. Baik, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita berkaitan dengan praktek ilmu tajwid. Kemarin kita sedang praktek atau talaqi surat Al-Fatihah, baru sampai Maliki Yaumiddin. Nah, jadi diulang sedikit dari a'udzu. Kita lanjutkan Maliki Yaumiddin sebentar, baru kita surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billah, pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kalau rame-rame kayaknya berisik ya. Jadi satu-satu betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تفضل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Baik. Malik Yamin udah belum kemarin? Udah. Sekarang iya. Ya, Malik Yamin ini habis. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, sekarang kita talaqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah taala setelah selesai Fatihah balik lagi dari awal. Baik, bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, ain. Nasta'in. Ain. 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 Nasta'in. Nasta'in. Ain, ain. 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 Nasta'in. Nasta'in. Ayo, coba lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, fadal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka fadal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kan kita katakan kayak gitu kan. Tatkala di tajwidnya. Fadal atau? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu
na'budu. Iyyaka na'budu. Ditahan dulu ini. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na. Bukan na, tapi na. Na'budu. Iyyaka na'budu. Kayaknya saya enggak di ujung di ini banget. Jadi coba inna lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Lagi. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ayo, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Gimana maksudnya? Betul lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Halo. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Kenapa? Waalaikumsalam ya. Kenapa? Alhamdulillah, jazakumullah. Kaifa haluk? Baik, tadi sampai mana? Ihdinas siratal. Ya, ada sedikit iklan ya. Telepon. Ihdinas siratal mustaqim. Taruh ada ini tadi apa? Alarmnya alarm apa? Silent dulu. Takut kaget lagi. Siapa yang baca tadi? Fadhal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo, Fadhal. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya kurang dikit. Lagi. Ihdinas Wah, ngarir. Ihdinas siratal mustaqim. Rawanya kelepas sekarang. Kenapa? Baru kalau itu Taib. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal
siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim coba sekali lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ya enggak apa-apa siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta 'alaihim Berapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim Lagi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang susah ya. Jadi dal itu dia 6 harakat. Mad wajib mustaqil kilmi namanya kan. Jadi wajib 6 harakat. Jadi dan dia nanti di namanya nabr sentak. Waladdallin. Paham ya? Jadi waladdallin. Fadal. Lalu ya lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tinggal dikit lagi panjangin ya, doanya, dolnya. Fadal antum. Ghairil maghdubi 'alaihim Maghdubi 'alaihim. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, jadi itu dia enggak punya sifat qalqalah. Jadi jangan maghdubi, jadi qalqalah. Maghdu tapi ya alir maghdu bukan maghdubi. Sebagian maghdubi. Kemana itu ya? Fadal. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Amin. Sekarang kita dari surat apa? Yang paling belakang. Tafadhal, dari siapa nih? Dari Barok. Anas Satu ayat ya. Tamus dari Tamus semua.
Dari bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Antum coba. Qul dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Istami ikhwan barakallahu fikum hafizakumullah. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kok kan belakang kan tadi? Qul a'udzu birabbin nas. Lamnya jelas ya. Qul. Kawan paham ya? Qul. Qul. Dan lamnya di ngalirin karena dia punya sifat bainiyah. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Sebagaimana yang sayati bayanu insyaallah akan datang penjelasannya. Qul dan a-nya jelas syiddah. Qul a'udzu birabbin nas. Malik. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Qul. Qul. Belum. Qul. Lah, kofnya mana? Qul. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nunnya kurang. Tahan lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Jangan di nas. Birabbin nas. Ini. Qul a'udzu birabbin nas. Betul? Qul a'udzu birabbin nas. Lagi qul. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Jangan b. Jangan birabbin nas. Bin nas. Betul? Qul a'udzu birabbin nas. Betul, Sofwan. Qul a'udzu birabbin nas. Lagi. Qul a'udzu. Jangan diberhentikan lamnya. Ngalir aja. Qul Qul a'udzu. Coba lagi. Qul a'udzu. Kayak berhenti. Kayak lam ka ainnya, lam a-nya. Qul a'udzu. Itu lam ka hamzahnya itu enggak berhenti. Jadi berhentinya lamnya ketika kita ngucap huruf hamzah. Qul a. Jangan qul a'u, tapi qul a'u. Betul? Qul a'udzu. Nah. Qul a'udzu birabbin nas. Nas. Tatkala jauf
Al-jauf itu jangan di ke atas lagi suaranya. Jangan di ke atas tapi ke rongga tenggorokan sama mulut langsung. Nas. Coba na ilangin na ada nggak? Ada bisa. Ada kan? Coba ada nggak? Enggak ada. Ada. Getar nggak? Getar nggak ya? Ya. Jadi jauf itu jangan jadi khaysum. Gimana caranya? Dikuatkan keluar, jangan ke atas. Ya, di rongga mulut dan hidung. Mulut dan tenggorokan. Coba. Coba. Enggak kan? Enggak kan? Coba. Ada nggak? Coba Rob. Ada nggak keluarnya? Hasilnya ada tapi habis itu langsung Hilang. Coba. masih di sini. Ada dikit kan? Ada. Dikit. Tayyib, hilangin ya. Coba antum. Na ngucapin ya. Apa hidungnya jangan ditekap dulu. Tar aja. Coba. Ada nggak sih? Ada ya? Banyak nggak? Ntar ya. Ada. Yang pertama yang nunnya. Iya, nun makan khoisum dia. Ada pas kalau nun ya. Tapi setelah nunnya, tatkala matnya. Nggak ada. Itu ya, kawan. Jadi malikin nas. Jadi apa? Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, maliki. Antum perhatikan ya, kawan, hafizakumullah, tentang itmamul harakatnya. Jadi tatkala fathah, naam dia dibuka. Kasrah diturunin. Maliki. Liki bukan li, bukan ya tapi i. Maliki yaumiddin gitu ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Fadal. Malik. Malikin. Maliki yaumiddin. Oh iya. Malikin nas. Malikin nas. Coba. Malikin nas. Malikin nas. Ada? Enggak? Ayo. Sekali lagi coba. Malikin nas. Malikin nas. Ada. Ada Sulwan. Malikin Itu kita nanti tatkala jauf. Malikin nas. Enggak ada ya? Getar enggak? Kalau getar ada. Kalau enggak getar bersih enggak ada. Nih contohnya. Maliki Malikin nas. Coba. Malikin nas. Ada dikit. Coba. Nah. Ayo, coba katakan tuh.
Malikin nas. Lagi. Malikin nas. Ayo, enggak ada nih ya. Coba antum. Malikin nas. Maliki. Malikin nas. Baik. Ilahin nas. Ilahin. Nah, haknya yang kuat ya, di bawah dia. Ilahin nas. Coba. Ilahi. Coba mulutnya bergerak. Ilahi. Nah, betul. Ilahin nas. Ilahi gitu coba. Ilahi. Ayo. Ilahi. Ayo. Coba. Ilahin nas. Coba. Ilahin nas. Nas. Lagi. Nas kayak gitu dah. Coba. Nas. Iya, masih dikit dah. Ntar setelah taala pelan-pelan. Proses. Bang. Ilahin nas. Lagi. Ilahin nas. Ayo. Ilahin nas. Ayo. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nah, jadi min ikhfa di sini kan, ikhfanya dia jangan min atau min, tapi min syar, ra-nya tipis. Ra dia punya sifat namanya tebal, ya, punya sifat tebal ya. Tapi tatkala dia dhamma dan fathah dan rinciannya banyak. Adapun ketika ra kasrah ditipis. Min syarri. Coba syarri. Coba syarri. Jangan syarru, jangan gitu. Ayo coba tuh. Syar. Jadi ujungnya aja nempel. Syarri. Coba gini nih. Coba gini. Ditebal, ditempel. Coba irri. Jangan irri tapi irri. Coba. Nah itu tebal, itu masih ada kadar tebal, tapi irri. Jangan jangan digituin. Irri. Coba. Irri. Jangan biasa aja. Irri. Coba ini nih. Lidah kita gini. Lidah kita melengkung kayak gini. Irri. Bukan bukan kayak cadel ya. Kalau antum itu cadel kenapa? Karena belum nempel lidahnya. Jadi irri. Coba irri. Coba irri. Jangan irri. Coba antum, Sofwan. Iri.
Tuh rinya gitu ri. Irri. 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 Coba. Irri. Irri. Iru. Antum kayak ada ditebelin. Jangan dilepas. Irri. Ir. Coba antum. Irri. 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 Iya, jadi gitu ya. Min syarri min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Betul? Min syarril waswasil khannas. Nah, ini kan yang belakang ini kan nas itu kan dia antum mau baca berapa? 2, 4, 5 antum konsisten ya. Kalau baca di konsisten aja. Jadi kalau 4 aja. Min syarril waswasil khannas. Dari awal kayak gitu ya. Jadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jangan pertamanya panjang, keduanya pendek. Keduanya agak panjang. Jangan ya. Dikonsistenin. Coba, betul? Min syarril waswasil khannas. Ayo. Terus Min syarril waswas. tahan lu. Syarril gitu ya, karena lo-nya apa? Bainnya. Min syarril waswasil khannas. Baik. Gitu kan. Dan sabar perlahan ya. Jadi jangan baru kita belajar praktek udah mau jadi imam tajwid. Imam tajwid, imam masjid aja belum tentu. Ya, sabar dan insya Allah bacaan antum alhamdulillah mulai berkembang ya, tinggal nanti disiram terus aja biar tambah banyak kembangnya. Praktekkan ya. Tajwid itu kawan, usulnya antum perhatikan baik-baik. Walaisa bainahu wa baina tarkihi, kata Imam Jazari, illa riyadatum ri'im bifaqih, sebagaimana kita katakan kemarin. Atau udah belum ya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi, enggak ada bedanya orang yang belajar tajwid dan orang yang tidak belajar tajwid. Illa riyadatum ri'in bifaqih. Tapi yang membedakannya dia, hafizakumullah, hanya latihannya dia dengan lidahnya dia. Kalau dia belajar tajwid tapi enggak latihan percuma. Faiz, perhatikan ya. Kalau dia udah belajar tajwid, tapi dia enggak latihan, diam aja gitu, cuma sekadar tahu materi tapi enggak dilatih, ini percuma. Sama aja bohong. Paling bedanya sedikit. Iya, antum betul tahu so di mana makhrajnya gitu kan. Dia di ujung lidah. Ketemu gigi paling bawah kan. So, zai sama sin di situ kan. Kemudian to, dia ketemu pangkal gigi seri atas di ujung lidah juga. To, ta sama dal di situ. Tapi kalau kita nggak praktek hafizakumullah nggak bakal bisa, susah. To yang ada to, da, hafatul lisan, ketemu gigi geraham kiri atau kanan. Prakteknya kalau kita belum pernah praktek, oh gitu ya, iya. Jadi prakteknya waladolin sama, ya. Jadi harus praktik, harus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagi dikit lagi ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi sini ngalirin yuwas
yuwaswisu fadol. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Fadol. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi Yuwaswisu fi yuwaswisu fi Yuwaswisu fi sudur sudur Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Taib. Dza alladzi, coba alladzi Alladhi adza Adza air adza adza alladzi coba antum Alladhi adza alladzi coba Alladhi adza alladzi Fadal antum. Alladzi Anjur kan belum? alladzi Iya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Oke. Minal jinnati wan nas. Oke, coba. Minal jinnati wan nas. Ayo. Minal jinnati wan nas. Oke. Minal jinnati wan nas. Ayo. Minal jinnati Tahan lagi nun ya. Nun tasdid tahan lagi. minal jinnati wan nas. Lagi dikit lagi. Minal jinnati wan nas. Ayo, Fadal. Minal jinnati wan nas. Lagi ulang. Minal jinnati wan nas. Ayo, ada pertanyaan? Enggak ada. Apalagi bicara Oh iya, pada 3 ya. Ya, ada. Yang mana berarti sekarang? Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun 'alayhim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu. Mana? Idwa harusnya makhrajul dulu ya. Di situ apa? Ani alamu ya. Makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Coba baca Faiz. wa ba'du inna hadhihi muqaddimah bima ala qarihi an ya'lama idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ayo, apa? Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah
فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. أحسنت. تفضل. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. تفضل. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. طيب إن شاء الله تعالى في الأسبوع التالي تسمعكم أو تسمعون هذه الأبيات الثلاثة. Ada pertanyaan? Dan yang lama di murojaah ya, yang 3 ini. Ntar insya Allah kalau ada ujian diujikan. Nah, biasanya ada ujian kan? Nah, insya Allah ujian sama anak tuh enggak mudah kok. Pertengahan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Ilahuna jazakumullahu khairan katsiran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.